Sesuai prediksi guys, Bitcoin runtuh kembali. Sekarang di 19.800 dan atau sekitar 300 juta ya per token, per koin. Dan ini pasti akan terus jatuh. Sebulan lalu saya pernah memprediksi. Kita lihat dulu. Di sini video yang ini 1 bulan lalu, kehancuran kripto di depan mata. Kita akan lihat, kita coba play. Kripto hancur lebur. Ini adalah tahun-tahun di mana kripto terpuruk, dan mungkinkah kripto itu akan naik kembali seperti yang, dan itu adalah yang memungkinkan seandainya itu konsistensinya dijaga. Terlihat memang bukit ini lebih tinggi dari bukit yang ini. Memang kemungkinan dia akan terjun lagi ke angka 10.000 di sini guys. Jadi tahun ini sebetulnya bukan prahara terbesarnya kripto. Ya, itu prediksi yang saya saya analisa dari secara teknikal, karena memang saya melihat itu akan terjadi. Dan memang masih jauh ya, saya bilang kan udah 10.000, tapi saya di sini walaupun ada potensi untuk turun ke sini di bawah sini ya 16.000 17.000, tetapi dia masih berusaha menembus yang ini karena ini kan sideway-nya cukup panjang, jadi cukup berat. Makanya berharap saja bahwa tidak akan kembali terjun lebih rendah lagi guys, karena memang kalau terjun lebih rendah lagi secara secara psikologi orang-orang akan makin skeptis gitu ya. Tapi justru saya pengennya sih turun ya, karena kan saya retail kecil-kecil dan saya pengennya bisa membeli koin lebih murah dah seperti itu. Tetapi mungkin saya akan berbeda pandangan sekarang ini, melihat di sini yang ini. Kalau kita lihat teknikalnya ya, ini masih sama persis. Ini bukit ini masih sama persis dengan bukit ini, masih sama ya, ini sama, ini sama. Dia mau jebol ini nggak kuat, makanya dia terjun lagi. Nah, kalau begini kondisinya, jadi kita belum bisa memastikan posisinya. Berarti kalau kita anggap sideways, cuma naik turun turun naik naik turun naik gitu aja ya, masih belum berani jebol ini. Nah, jika dia terus ngejebol ke bawah sini, ngejebol yang ini nih, pasti akan turun ke 15.000, kemudian akan 15.000, maka dia akan drop ke bawah lagi, mungkin sampai ke titik sini nih guys nih, very dangerous, sampai ke 8.000 ke 10.000. Itu bahayanya seperti itu gitu ya. Bitcoin memang saya nggak beli, pernah saya ulas dan saya jual. Saya pengen ke sini, tapi kan saya mengincar koin micinnya. Apakah koin micinnya ikut terjun? Kita akan coba lihat. Biasanya kalau Bitcoin hancur, pasti yang lain-lain ikut remek guys, biasa seperti itu. Kita lihat BTC sama kan tuh, ikut remek juga tuh, gantungannya sama, mirip BTC ya. Shiba Inu sama baik tuh, nggak bruk dia. ZEC sama, kemudian apalagi Lunsi gabruk juga. Oke, koin acak lah, mana yang kira-kira yang di spot nih, ngacak sut kayak orang main poker, det jebrot juga tuh, teta. Kemudian lagi set, berhentiin, jebruk juga. Kemudian apalagi, sebanyak-banyaknya kalian mau compare, tetap ambrol juga. Jadi
apapun koinnya, kebanyakan pasti akan mengikuti pergerakan Bitcoin. Kalau saya coba cek satu persatu, bahkan sudah pernah mengecek, kalau saya lihat itu hampir 95%, bahkan ya kalau saya bilang ya mau 99 malah ya. Sedikit sekali yang dia sendirian tidak jatuh. Ini misalkan TKO itu tidak jatuh. Nah, toko kripto ini kebetulan memang koin dari Indonesia, yang beli juga orang Indonesia, mungkin bandarnya juga bandar Indonesia, kebanyakan juga orang Indonesia, jadi nggak begitu terpengaruh lah gitu ya dengan Bitcoin. Nah, ini saya ada comparison ya, BTC, Doge, ini ya sama tuh, glosor juga gitu kan, semuanya glosor gitu, sama diikutin Bitcoin. Oke, ini ada perbandingan guys. Jadi perbandingan ini, kalau Bitcoin, ini Tesla, ini HM Sampurna, ini BCA. Nah, BCA, BNI, Mandiri, kemudian dan lain-lain, semua bank itu dibandari oleh asing. Jadi yang menguasai IHSG itu adalah asing, terutama bank-bank besar. Makanya pergerakan dia akan serupa, mirip lah seperti itu. Tapi akan berbeda jika itu datang dari Indonesia, yang bandarnya orang Indonesia, semuanya retail Indonesia, dia tidak pengaruh seperti HM Sampurna. Oke, kira-kira penyebab dari Bitcoin runtuh itu kenapa? Apakah karena ada sesuatu yang besar terjadi? Nah, mungkin ada MTGOC ya, setelah 10 Maret ini ada korban kasus MTGOC, rugi besar hampir 142.000 BTC, akan menerima ganti rugi dimulai tanggal 10 Maret. Nah, ini begitu dikasih mungkin sebagian besar dijual, mungkin saja kalau mau cocokologi begitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini investor patut khawatir. Sebelumnya ahli strategi pasar UBS mengatakan bahwa kekhawatiran harga BTC semakin ambrol gara-gara ganti rugi 142.000 Bitcoin sedikit berlebihan. Ya berlebihan ya, segini banyaknya dilempar ke pasar ya nyemplung lah seperti itu. Itu kalau di situ. Nah, kemudian ada juga skandal Silvergate, di mana dia sudah mengumumkan likuidasi di tengah gejolak sektor ini ya. Jadi pemberi pinjaman AS berfokus pada cryptocurrency. Silvergate akan menghentikan operasinya setelah terkena penarikan pelanggan dari keruntuhan kripto FTX. Bank yang berbasis di California telah memperingatkan minggu lalu bahwa kurang dari modal yang baik. Jadi ini mungkin juga menjadi salah satu yang menyebabkan hari ini kripto runtuh gitu ya. Mungkin kali ini mau nyari cocokologi saja saya guys, nggak apa-apa lah ya. Kemudian apa lagi nih, itu tadi Silvergate. Kemudian nah ini juga salah satu mungkin ya, jadi larangan staking di AS ya, walaupun ini sudah 11 Februari guys, ini sekarang udah Maret ya, tapi ya kan nggak boleh, sampai sekarang kan masih belum boleh gitu ya. Jadi Kraken juga didenda sebesar 454 miliar. Kemudian apalagi, nah ada juga ini dari CNBC, lebih dari 70 miliar dolar terhapus dari pasar dalam 24 jam terakhir karena Bitcoin turun 8%. Nah ini faktor lain tadi ya, faktor lainnya adalah Silvergate Capital, pemberi pinjaman industri kripto. Silvergate mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya akan menghentikan operasi dan melikuidasi banknya. Kemudian itu investor juga gelisah. Silicon Valley Bank yang berfokus pada teknologi mengatakan telah menjual kepemilikannya senilai 21 miliar dolar dengan kerugian 1,8 miliar dolar dan langsung drop 8%. Kemudian apalagi,
Nah ini ya, kemudian pada hari Selasa Ketua Federal Reserve mengindikasikan bahwa suku bunga mungkin akan naik lebih tinggi dan tetap tinggi dari yang diharapkan ya. Jadi kalau suku bunga tinggi, kalau masukin ke bank berarti kan dapat untung lebih besar. Walaupun secara ekonomi ya kurang baik, tapi kalau yang punya duit banyak kan didepositokan aja seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh penyebab mungkin ya, yaitu kan penyebab mungkin iya mungkin tidak. Namanya mereka yang punya duit banyak, para bandar-bandar ini kan mereka yang menggerakkan pasar. Jadi kalau mereka bergerak menjual kan namanya kan sudah tinggi gitu guys. Kalau kemarin dia nyerok di mari di bawah sini kan, mereka nyerok di sini sudah naik, mau apa lagi? Taking profit lah mereka gitu ya, taking profit jadi jual gitu, set nanti di sini ya nyerok lagi seperti itu. Nah itu kan diikutin oleh yang lain-lain. Kalau dia merasa yang besar-besar turun, retail ikut-ikutan panik ya, banyak yang menjual dia seperti itu. Analogi kasih begitu, kita menduga-duga guys, nggak tahu lah. Namanya pasar itu sebetulnya sini hal yang biasa ya, hal wajar aja, nggak ada yang aneh juga sih. Saya lihat tadi di konten saya itu kan perahara Bitcoin itu kan banyak orang bilang di sini karena ini, karena ono, karena itu, karena gitu-gitu, gini-gini gitu ya, macam-macam lah. Tapi sebenarnya kan itu siklus yang biasa dari tahun 2012 sampai sekarang juga itu siklus gitu ya. Jadi ya buat kalian yang hari ini ngap-ngapan karena kemarin beli di pucuk, santai aja guys, santai saja lah ya. Maksudnya gini, daripada uang kalian di cut loss gitu, menurut saya di cut loss sayang lah gitu ya. Seharusnya kalian malah nyerok ngikutin mereka yang duitnya banyak gitu ya. Kalau mereka ini pasti akan ngejual terus guys. Ini mungkin sampai beberapa seminggu nih paling tidak ya, perkiraan saya sih ini udah nih akan sampai ke sini nih, sampai ke 15.000 17.000 lagi ke sini. Seandainya ini sideways ini kejebol nih, ini kan belum kejebol lah, belum sampai ya, nanti dia akan sampai sini dulu, garis ini nih, garis yang ini minimal dia dari yang ini merah ini akan turun lagi ke sini sampai ke 18 ribuan, keganjel sama sini kan, ini dua, ini kan lembah dua, sidewaysnya agak panjang. Nah di sini akan terhenti dulu, terhenti baru dia akan rebound ke atas pelan-pelan juga, nggak mungkin langsung itu, enggak ya, sama kayak gini pelan-pelan rebound gitu. Nah karena apa? Karena sih mungkin tapi di awal tadi masalahnya ini puncak ini dengan puncak ini tuh sama guys, itu masalahnya yang bikin bahwa ini ya sideways aja, dia turun ke sini nanti ke 15.000 naik lagi turun lagi, namanya sideways. Jadi belum ada yang kejebol gitu ya. Ini udah kejebol sih memang, yang ini yang bukit ini udah kejebol. Kemarin kan dia anjlok ke sini kejebol, dia naik mau jebol yang ini. Nah, ternyata nggak kuat, dia turun lagi. Nah harapannya ya jangan sampai ke bawah sih memang gitu ya, karena jadi investor pada takut, kita semua jadi yang nggak ini kan takut gitu ya. Kalau saya ini kesempatan saya untuk nyerok sih sekarang harus nyerok nih, mau nggak mau nih harus nyerok sekarang ini. Nyerok itu ya tidak peduli kondisi mau mahal mau tidak, harus kalau mau beli konsisten aja gitu ya. Kalau saya sih coba seperti itu. Kemarin saya beli di sini rugilah semua, saya juga sedang minus, tapi di sini ya kalau bisa saya mau beli gitu. Nah kalau dia turun lagi ya saya mau beli di sini gitu. Kalau di sini mungkin sedang sideways, nanti ada kemungkinannya akan sideways dulu lama di sini untuk menjebol yang dua ini, yang sideways ini gitu guys. Prediksi asal-asalannya ya, namanya juga prediksi guys, mau bener mau enggak ya nggak ada yang tahu lah gitu. Kalau kita tahu sih bukannya prediksi, itu mah matematika gitu. Ini kan prediksi, nggak ada matematiknya gitu ya, cuman cocokologi aja. Ini nyocokin ini sama ini nyocokin ini sama ini, yang ono nyocokin berita ini, berita ono, berita itu. Sebenarnya ya kalau
secara sederhananya, kalau di sini orang pada beli rame, beli pada rame ya naik. Nanti sudah di sini kalau yang punya duit ya dijual kan sama dia cari untung, turun lagi. Itu kan perdagangan biasa-biasa aja gitu. Cuman berita-berita besar itu biasanya ditumbangin gitu ya. Jadi momen-momen supaya tidak jadi bandar ini, contoh begini. Kalau saya punya 2 triliun atau berapa gitu ya, saya mau nendang ini kan gampang sekali. Saya beli aja nih, beli sebanyak. Nanti di sini saya beli, kumpulin kan, ngumpul naik ke sini. Terus sudah sampai naik, orang pada euforia naik, nanti saya jual 2 triliun. Apa nggak ambles lagi, guys? Pasti ambles lagi gitu ya. Sama lah seperti itu. Nah, perdagangan cuman supaya tidak terlihat saya dam atau saya tuh nakal karena saya mompa, habis dipompa tendang, kan diomelin banyak orang lah ceritanya begitu, kayak nggak etis. Nah, supaya untuk etis ya ada mungkin kalau saya kan milih, oh iya nih ini sedang runtuh, yang ini sedang ini Fed sedang begini, makanya oke lah momen ini saya ambil supaya ya terlihat etis aja lah gitu ya, karena dia kan profitnya bukan nggak kaleng-kaleng guys. Itu mereka ini yang bisa nendang segini tuh waduh miliaran dolar guys, jangan main-main lah. Mereka kan bukan hanya satu ini, dia kan banyak kripto yang tadi di awal itu mereka itu bergerak bareng-bareng gitu ya, artinya mereka tuh saling terkait itu, duit mereka itu jadi saling terkait. Ada yang gas fee-nya dipakai, ada yang untuk burning, ada yang ini untuk beli di sini ngejual, ada yang pokoknya muter-muter seperti itu. Jadi mereka bergerak beriringan seperti itu. Kan kalau ngomong perdagangan normal kan harusnya ya Bitcoin orang ngejual, ngapain sih dia ikut runtuh gitu? BCA ikut runtuh, kenapa Tesla ikut jatuh juga gitu? Walaupun yang di HM Sampurna tidak, tapi kalau hampir semua koin ikut jatuh juga ngikutin Bitcoin, artinya ya mereka itu saling terkait duitnya mereka gitu ya, muter-muter ya terkait. Memang mungkin di balik itu ada protokol yang memang itu berantai lah seperti itu, jadi setiap gerakan ini mempengaruhi yang lain gitu. Oke geng, itu saja untuk update kali ini. Sekali lagi ini bukan saran keuangan, jadi itu duit Anda. Kalian mau cut loss ya silahkan, kalau mau nyerok silahkan, kalau mau hold juga silahkan. Itu adalah tanggung jawab pribadi Anda. Kalian harus dior betul, pastikan itu duit kalian. Kalaupun kalian jual kemudian rugi, yang rugi siapa? Ya duit kalian juga. Kalau kalian nyerok nanti untung, ya duit kalian juga. Toh kalau misalkan saya ngomong udah jual aja, saya rugi, ya nggak rugi juga, orang ngomong doang, berarti kan kalian yang rugi gitu. Jadi jangan ngikutin begitu saya seolah-olah nakutin atau memberi harapan, ya jangan seperti itu. Putuskan sesuai dengan apa yang paling bijak menurut kalian gitu ya. Oke, thank you, bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.